Kapten tim Bruno Fernandes mempersilahkan Manchester United jika ingin menjual dirinya usai kegagalan meraih gelar Liga Eropa. Seusai pertandingan, Fernandes mengungkapkan ingin tetap bersama MU. Namun, gelandang asal Portugal itu tidak akan menentang pihak klub jika memang ingin menjual dirinya. Saya selalu jujur, saya selalu mengatakan akan tetap di sini sampai klub berkata pada saya bahwa sudah waktunya untuk pergi. Ujar Fernandes seperti dilansir dari France 24. Fernandes mengaku akan berusaha untuk mengerti jika nantinya manajemen MU memutuskan untuk melepasnya ke klub lain. Jika klub berpikir sudah waktunya untuk berpisah karena mereka ingin mendapatkan uang atau apapun, begitulah adanya dan sepak bola terkadang memang seperti ini. Tuturnya, Fernandes dan kawan-kawan mengalami musim yang buruk di musim ini. Meski bisa sampai ke final Liga Eropa hingga akhirnya dikalahkan Tottenham, MU terseok-seok di Liga Inggris dengan menempati posisi ke-16 klasemen sementara. Selain itu, Alejandro Garnacho menyinggung soal masa depan di Manchester United setelah gagal juara. Pemain 20 tahun tersebut juga menyindir Ruben Amorim yang memainkannya selama 20 menit dalam waktu normal melawan Spurs. Ketidakpuasan itu memunculkan kontroversi soal masa depan Garnacho di Old Trafford. Garnacho mengatakan masih melihat kondisi ke depan. Saya tidak tahu, jawab Garnacho ditanya soal masa depan di MU. Dan untuk Højlund, kendati tengah kesulitan menunjukkan tajinya bersama Manchester United, peminat sang bomber dikatakan semakin meningkat di Serie A. Inter Milan dilaporkan telah melakukan kontrak awal untuk menanyakan ketersediaan striker asal Denmark tersebut. Hal ini terjadi setelah Juventus dan Napoli juga menunjukkan ketertarikan pada Højlund. Menurut informasi dari Fabrizio Romano dan Matteo Moretto, Inter sudah mengincar Højlund bahkan sebelum ia pindah ke Manchester United dari Atalanta. Namun, mereka tidak dapat memenuhi biaya transfer yang melebihi 75 juta euro yang dibayarkan oleh Manchester United untuk mendatangkan pemain tersebut pada tahun 2023. Romano dan Moretto melaporkan bahwa Inter kini telah melakukan pertanyaan mengenai ketersediaan striker tersebut dan kemungkinan syarat-syarat kesepakatan dengan Manchester United. Manchester United harus mengubur harapan untuk mengangkat trofi akibat kekalahan dari Tottenham Hotspur pada laga final. Andre Onana yang bertugas mengawal gawang United tak kuasa membendung sontekan tiba-tiba dari penyerang Spurs. Kekalahan kali ini semakin membuat sang kiper bernasib apes. Bayangkan saja, Onana selalu kalah dalam 3 partai final Eropa yang dijalaninya. Dia seolah menjadi kutukan bagi The Red Devils. Di luar final pentas benua biru, Onana punya kenangan manis pada beberapa laga pamungkas. Jebolan Akademi Ajax itu pernah membawa United memenangi Piala FA. Onana juga menaklukkan KNVB Beker bersama Ajax Amsterdam dan Supercoppa Italiana bareng Inter Milan. Uang sebesar 3,4 juta pounds mengiringi transfer Onana ke United pada musim panas 2023. Dia datang untuk mengisi tempat yang ditinggalkan David De Gea. Nyatanya, performa Onana belum memuaskan. 2 musim menghuni Old Trafford, sosok berusia 29 tahun itu mencatatkan 148 kebobolan dari 101 penampilan di semua ajang. Onana juga kerap bikin blunder yang bikin fans United meradang. Sementara itu, menurut Sports, Manchester United belakangan ini sangat tertarik untuk menjadikan Martinez kiper baru mereka. Manchester United lagi membutuhkan kiper baru di musim panas nanti. Ruben Amorim ingin menggantikan kiper utama MU Andre Onana yang performanya belum maksimal. Martinez yang punya rekam jejak apik dinilai bisa jadi tambahan tenaga yang bagus untuk setan merah di musim depan. Martinez sebenarnya sudah menunjukkan kualitasnya di level klub, namun prestasinya benar-benar melambung setelah Piala Dunia 2022 di Qatar. Saat itu, ia menjadi salah satu pilar utama Argentina yang akhirnya menjuarai turnamen tersebut. Momen paling ikonik terjadi di final melawan Prancis, ketika Martinez menyelamatkan situasi berbahaya di babak perpanjangan waktu dengan menghadapi Randal Kolo Muani 1-1. Penyelamatan itu menjadi penentu karena Argentina akhirnya menang lewat adu penalti. Konsistensinya di timnas dan klub membuatnya meraih Yashin Trophy atau penghargaan kiper terbaik pada tahun 2023 dan 2024. Prestasi ini semakin mengukuhkannya sebagai salah satu kiper terbaik dunia saat ini.
Alih-alih mengangkat trofi, bek Manchester United Harry Maguire justru jadi sorotan karena adu mulut dengan bek Tottenham Hotspur Christian Romero dalam final Liga Eropa 2024-2025 yang digelar di Stadion San Mamés, Bilbao, Kamis dini hari. Pertandingan itu sendiri berakhir pahit bagi MU. Mereka kalah 0-1 dari Tottenham lewat gol sematawayang Brennan Johnson di babak pertama, sekaligus memperpanjang puasa gelar dan kegagalan mereka di kompetisi Eropa. Namun bukan hanya hasil yang menjadi buah bibir. Momen panas antara Maguire dan Romero sempat mencuri perhatian kamera. Insiden terjadi di babak kedua saat Romero terjatuh usai berbenturan dengan striker MU, Rasmus Højlund. Melihat Romero tetap tergeletak di lapangan sambil memegangi wajahnya, Maguire menghampirinya dan melontarkan sindiran tajam. "You're the captain, come on," ujar Maguire dengan nada mengejek, mengisyaratkan bahwa bek Argentina itu terlalu berlebihan dalam bereaksi. Romero memang dikenal sebagai bek agresif yang kerap memainkan emosi lawan, tapi Maguire tampaknya tak ingin kalah dalam adu mental. Keduanya sempat saling lempar kata bahkan sejak babak pertama, memperlihatkan tensi tinggi yang membalut laga penting itu. Sial bagi Maguire, duel personalnya itu tak dibarengi dengan kemenangan. Meski sempat naik ke lini depan sebagai striker dadakan di menit-menit akhir, MU gagal mencetak gol penyama kedudukan. Sejumlah peluang dari Garnacho dan Shaw pun tak mampu menembus ketatnya pertahanan Spurs. Tottenham akhirnya mengunci kemenangan dan merebut trofi Liga Eropa ketiga mereka sepanjang sejarah, sementara MU harus kembali menerima kenyataan pahit kalah lagi di final Eropa dan gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Sementara Ruben Amorim membuat pernyataan penting usai Manchester United kalah di final Liga Eropa 2024-2025 melawan Tottenham. Sang manajer mengaku siap mundur tanpa kompensasi dengan satu syarat yang harus terpenuhi. "Saya selalu terbuka. Jika Dewan Direksi dan para penggemar merasa saya bukan orang yang tepat, saya akan pergi keesokan harinya tanpa membicarakan kompensasi apapun. Namun, saya tidak akan berhenti," ujarnya. Pernyataan ini adalah sinyal jelas bahwa ia siap akan melepas jabatannya jika tidak ada lagi dukungan penuh dari klub dan supporter. Sikap ini patut diacungi jempol, mengingat jarang ada manajer yang bersedia pergi tanpa menuntut kompensasi. Bos Manchester United, Sir Jim, tidak akan membiarkan Ruben Amorim mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih Manchester United, bahkan jika sang pelatih ingin mundur pada musim panas ini. Pelatih asal Portugal itu memang menjalani periode sulit sejak ditunjuk menggantikan Erik ten Hag pada November 2024. Meskipun berhasil membawa Setan Merah ke final Liga Eropa musim ini, performa domestik MU justru anjlok drastis. Hal itu diperparah dengan kekalahan United melawan Tottenham di final Liga Eropa pada 22 Mei. Menutup musim paling buruk bagi Setan Merah. Namun, menurut laporan terbaru dari The Times, MU telah memutuskan nasib Amorim sebelum laga final dimulai. Amorim tidak akan dipecat dan satu-satunya cara ia pergi dari MU musim depan adalah jika ia sendiri memutuskan untuk mundur. Bahkan jika itu terjadi, Sir Jim yang kini memegang kendali penuh atas aspek olahraga klub lewat Ineos, dikabarkan akan menolak pengunduran diri tersebut dan berusaha membujuk Amorim agar tetap bertahan. Pihak manajemen disebut masih percaya pada potensi Amorim, terutama berkat performa apik MU di Liga Eropa dan kemampuannya dalam membangun hubungan dengan pemain. Dan menurut pelatih Manchester United Ruben Amorim menyebut menjuarai Liga Eropa tidak akan langsung menuntaskan masalah yang dialami klub, namun laga final tersebut tetap penting untuk MU. Dalam beberapa tahun terakhir, MU kesulitan bersaing dengan tim-tim top Eropa lainnya, baik di level domestik maupun di Eropa. Musim ini, Setan Merah bahkan menjalani salah satu musim terburuknya di Liga Inggris, setelah terpuruk di peringkat ke-16 klasemen dengan satu laga tersisa. Mungkin orang akan melihat tim kami dengan cara yang berbeda karena memenangkan gelar Eropa sangatlah penting. Itu akan membantu kami untuk menyelesaikan musim dengan baik. Namun, tidak ada yang akan mengubah musim kami. Para pemain tahu itu, staf tahu, para penggemar tahu, semua orang tahu, kata Amorim. Ada banyak hal yang harus kami ubah di klub kami. Cara kami mengerjakan semuanya di Carrington, rekrutmen, akademi, saya kira kami harus memperbaikinya. Sulit untuk menunjuk ke satu masalah, dan itu tidak akan selesai dengan meraih trofi, sambungnya.